Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil jawaban saya mengenai tugas 5 mata kuliah Inovasi Pendidikan tentang Inovasi Kurikulum Berbasis Keterpaduan dan KTSP dan Inovasi Kurikulum 2013. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wahyu Wulandari dengan NPM 18106310500216. Soal yang pertama yaitu uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Jawabannya, kurikulum berbasis keterpaduan meliputi berbagai komponen yang saling berkaitan, yaitu subsistem masukan yakni siswa, subsistem proses yakni metode, materi dan masyarakat, subsistem produk yakni lulusan yang dikaitkan komponen evaluasi dan umpan balik. Masing-masing komponen saling berkaitan, saling mempengaruhi satu sama lain dalam rangka untuk mencapai tujuan. Yang pertama ada komponen lulusan. Komponen lulusan adalah produk sistem kurikulum yang memenuhi harapan kuantitas, yaitu jumlah lulusan sesuai dengan kebutuhan, dan harapan kualitas, yaitu mutu lulusan ditinjau dari segi tujuan intrinsik dan tujuan ekstrinsik. Yang kedua ada komponen metode, terdiri dari program pembelajaran, metode penyajian, bahan, dan media pendidikan. Yang ketiga ada komponen evaluasi. Komponen evaluasi ini untuk menilai keberhasilan proses kurikulum dan ketercapaian tujuan kurikulum. Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Yang keempat ada komponen balikan, berguna untuk memberikan informasi dalam rangka umpan balik demi perbaikan sistem kurikulum. Sumber informasi diperoleh dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan. Yang terakhir yaitu yang kelima, komponen masyarakat. Komponen masyarakat merupakan masukan eksternal dalam bidang sosial dan budaya yang berfungsi sebagai faktor penunjang dan turut mewarnai pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Soal yang kedua yaitu jelaskan prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Jawabannya yaitu yang pertama, suasana lapangan atau field setting yang memungkinkan siswa menampilkan kemampuannya di dalam kelas. Yang kedua, pengembangan diri sendiri atau self development. Yang ketiga, pengembangan potensi yang dimiliki masing-masing individu atau self-actualization. Yang keempat adalah proses belajar secara berkelompok atau social learning. Yang kelima, pengulangan dan penguatan atau reinforcement. Yang keenam adalah pemecahan masalah-masalah atau heuristic learning. Yang ketujuh adalah sikap percaya diri pada diri sendiri atau self confidence. Soal yang ketiga yaitu bagaimana karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan. Karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan, kurikulum terpadu merupakan bentuk kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Dengan demikian, kurikulum terpadu mengintegrasikan komponen-komponen mata pelajaran sehingga batas-batas mata pelajaran tersebut sudah tidak nampak lagi dikarenakan telah dirumuskan dalam bentuk masalah atau unit.
Selanjutnya ada ciri-ciri bentuk organisasi kurikulum terpadu integrate kurikulum. Di antaranya adalah yang pertama, berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi Pancasila. Yang kedua, berdasarkan psikologi belajar atau Gestalt dan Fight Theory. Yang ketiga yaitu berdasarkan landasan sosiologis dan sosiokultural. Yang keempat ada berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan pertumbuhan peserta didik. Yang kelima ada ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada. Yang keenam adalah sistem penyampaiannya dengan menggunakan sistem pengajaran unit, yakni unit pengalaman dan unit mata pelajaran. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu peran guru sangat aktif dengan peran peserta didik. Bahkan peran siswa lebih menonjol dan guru cenderung berperan sebagai pembimbing atau fasilitator. Soal yang keempat yaitu jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa gerakan reformasi Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menunjang tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berpijak dari tuntutan tersebut, pendidikan harus mampu menyesuaikan diri yang diwujudkan dalam proses pendidikan yang aktif, kreatif, dinamis, inovatif, dan sesuai dengan tuntunan kebutuhan peserta didik dalam konteks lokal, nasional, dan internasional. Soal yang kelima yaitu apa yang dimaksud dengan KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Soal yang keenam adalah bagaimana landasan dan prinsip-prinsip KTSP. Landasan dan prinsip-prinsip KTSP yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan siswa dan lingkungan. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Soal yang ketujuh adalah apa saja komponen-komponen dari KTSP. Yang pertama, visi dan misi satuan pendidikan. Yang kedua, tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang ketiga, menyusun kalender pendidikan. Yang keempat, struktur muatan KTSP. Yang kelima, silabus. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Soal yang kedelapan adalah bagaimana pengembangan KTSP. Pengembangan KTSP sudah didahului dengan pengembangan kurikulum nasional. Pada tingkat nasional, pengembangan kurikulum dilaksanakan dalam rangka mengembangkan standar nasional pendidikan yang mencakup standar isi, standar kompetensi lulusan atau SKL. Hasil pengembangan kurikulum tingkat nasional ini dijadikan sebagai acuan atau landasan dalam mengembangkan KTSP.
Soal yang ke-9 adalah jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Kurikulum 2013 sebagai inovasi mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan masa depan melalui pengetahuan, keterampilan sikap, dan keahlian untuk beradaptasi serta mampu bertahan hidup dalam lingkungan yang senantiasa berubah. Pengembangan kurikulum adalah sebagai salah satu bentuk inovasi pendidikan. Soal yang ke-10 adalah bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkan dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Soal yang ke-11 yaitu bagaimana landasan dan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan. Landasan kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan landasan yuridis, landasan filosofis, landasan empirik, dan landasan teoritis. Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk mengembangkan kurikulum. Landasan filosofis adalah landasan yang mengarahkan kurikulum kepada manusia, apa yang akan dihasilkan kurikulum. Landasan empirik memberikan arahan berdasarkan pelaksanaan kurikulum yang sedang berlaku di lapangan. Landasan teoritik memberikan dasar-dasar teoritik pengembangan kurikulum sebagai dokumen dan proses. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Menurut Kemendikbud, mengembangkan kurikulum 2013 berdasarkan kondisi negara, kondisi masyarakat, dan perkembangan serta perubahan yang begitu pesat dewasa ini. Pengembangan kurikulum 2013 yang berbasis kompetensi perlu memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, ada pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada seluruh jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan memperhatikan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, ada mata pelajaran merupakan sebuah wadah untuk mewujudkan pencapaian kompetensi. Yang keempat, ada standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan atau SKL diuraikan dari tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat, negara, serta perkembangan global. Yang kelima, ada standar penilaian diuraikan dari SKL, standar isi, dan standar proses. Yang terakhir ada proses pembelajaran menerapkan pendekatan ilmiah. Soal yang ke-12 itu apa saja komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan. Yang pertama ada komponen tujuan. Komponen tujuan adalah pada kurikulum ini diarahkan pada hasil yang akan diharapkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Ada 4 tujuan, yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan instruksional, tujuan institusional, dan tujuan kurikuler. Yang kedua, komponen isi atau materi. Komponen isi atau materi memang harus sesuai dengan kebutuhan pendidikan sehingga dibutuhkan pengembangan. Jadi isi kurikulum ini adalah segala sesuatu yang disampaikan kepada anak dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, ada komponen proses. Komponen proses kurikulum 2013 ini
bertujuan untuk mewujudkan sebuah teori atau konsep yang menjadi sebuah pelaksanaan. Indikator keberhasilan sebuah kurikulum adalah keberhasilan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang keempat ada komponen evaluasi. Komponen evaluasi ini merupakan komponen yang memiliki fungsi pada proses pemberian penilaian dari proses pembelajaran yang sudah terjadi. Nah, yang kelima, komponen silabus dan RPP Kurikulum 2013 berdasarkan Peraturan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 menyatakan bahwa proses pendidikan dasar dan menengah proses pembelajaran direncanakan dalam bentuk silabus dan RPP. Pertanyaan yang ke-13 adalah bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan. Rasionalisasi adalah usaha untuk meningkatkan sesuatu, baik itu kualitas pendidikan maupun produksi. Nah, ada beberapa hal menurut para ahli alasan rasional perubahan kurikulum 2013. Yang pertama, perbaikan metodologi dan penataan ulang kurikulum sekolah. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.